Oke, ini memenuhi janji ya dari permintaan para penonton Oke Made. Kalau berbicara tentang Lolot Band, Made Bawa sudah, Lanang sudah, Denny sudah, Doni sudah. Ada yang bilang nggak komplit kalau nggak ada manajernya. Oke, Gus Mantra sudah. Dan satu yang belum, yaitu yang paling bungsu, yang paling fresh Delon ada Hendra. Oke. Kalau saya belum terbiasa menyebut Hendra Lolot, pasti Hendra Gecko gitu, Hendra Tokek gitu ya. Karena kita sering ketemu awalnya ya, dari gitu ya. Oke, sehat Hen? Sehat, Pak. Ini suaranya agak bengek itu apa karena kebanyakan job ya? Lolot lagi banyak main ya? Padahal saya main drum, tapi suaranya nggak bisa. Bukan nyanyi. Tapi ngomong-ngomong jadi drummer gitu ya, masih ada bukan apa kayak ledekan katanya. Di antara semua personil band, drummer itu kata nasibnya paling ngenes, benar nggak? Sudah mainnya paling capek, paling belakang nggak dilihat. Kalau dilihat peringkat yang paling mudah dapat perhatian cewek, katanya drummer itu paling belakang, benar nggak Hen? Oh, enggak juga. Enggak juga. Mana alatnya paling banyak lagi Pak? Ya alat paling banyak, mainnya paling berat. Mungkin karena itu pas lagi saya main semua udah ke bagian ini. Udah bisa meladeni penggemar nih. Ini masih bongkar-bongkar. Simpal gitu. Bener juga. Ya, tapi memang spesialis drum Hen ya dari awal. Dari awal dulu emang awalnya belajarnya emang drum, terus sampai sekarang emang menekuninya emang di drum. Mulai umur berapa menekuni drum itu? Dari SMP kelas 3 sebenarnya. SMP sudah drum. SMP sudah drum. Kenapa harus drum? Dulu. Sebenarnya nggak sengaja tuh Pak. Dulu kan saya main sepak bola sebenarnya. Lebih jadi atlet dulu. Saya baru tahu jadi awalnya atlet. Main bola. Tiba-tiba. Jadi dulu SMP itu di SMP 6 tuh keterima sekolah tuh gara-gara prestasi Pak Raka bola. masih kepala sekolah waktu itu ya? Dulu Pak Dewa. Pak Dewa masih. Ya. Terus SMP 6 ya, terus kebetulan dulu sering cedera, nggak tahu kenapa sering cedera, sering kram ini. Nah kebetulan di rumah itu ada drum dulu buncis adik. Betul. Adik saya dulu yang dulu justru dia yang duluan buncis. Dia les juga dulu di Rama Indah. Terus dibeliin drum dulu sama bapak. Akhirnya saya lihat, wih ada drum nganggur. Terus teman-teman juga sering ke rumah kan main. Nah, tuh ada drum, belajar main drum, ngeband. Belum tertarik juga. Apain main? Tapi memang sudah tertarik musik? Belum Pak. Itu total olahraga. Total olahraga, terus mulai sering cedera. Akhirnya mulai berpikir mungkin bukan di sini, mungkin ininya ya. Karena sering cedera itu akhirnya ikutin teman dah belajar. Dulu masih zaman-zaman padi. Betul. Belajar lagu padi. Kok lama-lama kok enak main drum. Awalnya justru dari mulai lagu-lagunya Padi gitu ya. Padi sama Sheila on Seven dulu ingat sama Dewa kayak gitu. Drum memang dari awal main gitu. Drum emang dulu adanya itu alatnya dan akhirnya bisanya cuma itu aja akhirnya. Tertarik belajar yang lain. Pernah sempat belajar main gitar sama main keyboard itu aja sih. Cuman sedikit-sedikit. Tapi enaknya main di drum gitu. Udah nyaman. Asiknya main drum itu sebenarnya apa Hen kalau orang bilang? Mungkin ada sangkut pautnya sama dulu emang seneng olahraga dulu Pak. Memang senengnya di olahraga terus karena drum kan memang paling ngeluarin keringat gitu. Jadi mungkin yang cocoknya itu mungkin. Saya baru iya benar juga. Berarti dari sekian personil band yang paling jarang ngeluarin keringat tuh pemain keyboard berarti dong. Karena diam aja. Kan santai masih sering jalan. Yang paling keringatan ya. Kecuali keyboardnya dia digendong kayak kettle bentol. Dan harus begini ya, goyang-goyang gitu ya. Bener. Tapi mulai ngeband umur berapa Hen? Itu udah SMP itu sekitar umur berapa ya? 14-15 tahun itu. Sudah mulai ngeband. Udah mulai ngeband ya, ikut festival awal audisi band kayak gitu. Belum punya band yang settle gitu belum ya? Masih teman-teman sekelas itu audisinya. Tapi mulai serius bermusik umur berapa? Mulai serius itu di SMA justru. Jadi SMA itu udah mulai fokus benar-benar main musik, terus udah olahraga udah benar-benar ditinggal. Betul. Akhirnya di SMA kan ada sering festival band antar SMA sederajat. Betul. Nah di situ mulai wakili sekolah SMA-nya di mana? SMA 5. SMA 5. Ya. Mulai mewakili sekolah, mulai ngeband. Natas nama sekolah gitu ya. Iya, mewakili sekolah. Dan keterusan sampai tamat. Keterusan sampai tamat. Juga dulu kan sering ikut festival band karena dulu sering dapat dispen jadi.
Oh, tahu alasannya. Oh, ya. Ini tips ya, kalau mau sering dapat dispen, ikutilah ekskul. Ya harus aktif di ekskul, ya, ekskul musik. Pokoknya berlomba-lomba sehingga ada alasan keluar gitu. Dispen ya. Ketahuan deh saya bolos deh dulu deh. Dan kebetulan dispennya pas mata pelajaran paling susah. Enggak juga, tapi lumayan sering ikut lomba ini yang jadi kita artinya kayak tidak sia-sia lombanya, artinya mengharumkan nama sekolah juga. lumayan Gitu sering kan, dapat. Jadi berapa kali dapat ini dapat juara, piala udah disumbangin di sekolah. Karena kita udah dapat dispen, jadi ada kompensasinya lah. Pialanya harus nggak boleh bawa pulang, harus di sekolah gitu. Tapi kemudian setelah itu baru mulai lebih serius lagi ngebandnya gitu ya. Nah mulai saya udah tamat SMA. Waktu itu kebetulan yang saya ajak ngeband itu kan masih selisih umurnya, dia masih SMA. Saya udah kuliah, mereka masih mulai umum apa ya, akhirnya ya yang dilawan juga yang lumayan. Sayangnya udah bukan belajar lagi gitu ya, belajar umum gitu ya. Benar. Band pertamanya apa? Band pertama dulu yang series festival band itu Batara Band. Batara Band. Saya ke festival juga. Tapi memang arahnya pop apa rock atau kalau Batara itu lebih ke pop sih. Dulu soalnya dia vokalis, formasinya itu ada vokalisnya cowok sama cewek gitu, Pak. Karena saya ingat saya kalau nggak salah di tingkat nasional tahun 80-an ada band Batara, tapi lebih ke jazz ya kalau nggak salah ya. Batara dulu sempat juga di negara dulu pernah ada juga ya, pernah ikut Lok Selebor kayaknya. Ternyata banyak ada Batara ya. Apalagi di Bali. Ternyata memang ada, terus ya itu lumayan. Setelah berarti beberapa band dulu, pengalaman Batara, baru kemudian Tokek. Batara baru kemudian Tokek. Tokek, oke. Iya. Tokek ikut festival juga. Ke festival sering. Kan Pak sering bikin festival kita. Oh iya, kita ikut terus. Drum juga tetap ya artinya. Tetap drum juga. Cuman dulu kalau di Tokek itu sebenarnya itu bandnya si Adi sebenarnya, si Cis dulu kan. Yeah. Akhirnya dia waktu itu diajakin di Pandawa. Bongkar rahasia lama ya. Dia di Pandawa, akhirnya Tokeknya kan nggak punya drum. Akhirnya kakaknya diganti Tokek gitu ya. Akhirnya saya ini ikut festival, akhirnya saya yang diajak di. Ternyata ada seorang yang punya peran merusak Tokek itu ya, namanya Madiat Nyano ya. Namanya diculik ke Pandawa. Diculik ke Pandawa, Tokek nggak punya drum, akhirnya Hendra masuk. Tapi gitu mungkin ya. Emang gitu jalannya Pak ya. Emang harus begitu ya. Kalau misalnya. Dan sering juara juga gitu akhirnya Tokek ya. Akhirnya juga juara. Terus si Buncis juga sukses juga betul. Jalannya emang dia jalan sana dan akhirnya Tokek kolaps dengan Molekul. Ya, Molekul. Jadi Gecko. Gitu. Nah, setelah Gecko jalan, akhirnya kan akhirnya mulai ikut nasional, bikin nasional, mulai bikin lagu-lagu sendiri, ikut kompetisi nasional Indie Fest itu, akhirnya sempat mengisi karir nasional. Gitu. Dan akhirnya, ya orang bilang akhirnya seperti pepatah ya, setinggi-tinggi bangun terbang akhirnya kembali ke tanah juga. Kembali lagi akhirnya. Sejauh-jauhnya Hendra Meranto akhirnya kembali ke Bali juga. Ke Bali juga. Dan terdampar di Lolot kan gitu ya. Itu gimana ceritanya bisa masuk ke Lolot itu, Hen? Mungkin banyak yang kepingin tahu. Nah, kebetulan waktu itu kan saya tuh kerja di studionya Bli Doni juga. Waktu itu ngopret juga. Waktu itu sambil jalan ini juga kan Pak waktu BM itu kan sambil jalan juga. Ya, Hendra ini salah satu orang yang banyak membantu saya di Bali Music Magazine. Kita begadang juga project. Iya. Aduh, begadang. Nah, sambil ini waktu itu di studionya Bli Doni itu 2007 kalau nggak salah kan sempet vakum. Lalu itu sempat vakum 2007. Itu pas lagi peralihan Tokek ke Gecko. Betul. Nah, 2008 akhirnya di Gecko, sempat ke Jakarta itu kan masih vakum. Lalu itu masih vakum, terus masih sering kontak sama Bli Doni sempat ngisi di SID waktu itu, additional, sering kontak-kontak. Akhirnya 2013 kalau nggak salah itu Gecko udah balik dari Jakarta, dari label Jakarta. Terus semua udah sibuk juga, si Kembar juga udah mulai sibuk lanjut kuliah mereka kan. Akhirnya Bli Doni ada sempat ngobrol, cuman saya waktu itu nggak kepikiran bakal bantu di Lolot.
Nah, nanti Lolot mau balik nih gitu. Mantep leader gitu. Saya dulu pikiran tuh, wih mantep. Dengan saya dulu kan ngikutin banget Lolot masuk zaman BM dulu. Sambil bungkus majalah, sambil baca-baca, sambil lihat bandnya. Nah, bener, wih Pak, keren sekali Lolot nih. Kemana-mana tuh saya lu nguberin dulu kan. Fans beratnya Lolot awalnya gitu. Bayi rocker banget saya dulu. Zaman-zaman Adrenalin masih di Serangan tuh saya nonton sendiri di Bali Jam Fest juga Bali Jam Fest, GWK waktu di GWK awal-awal Adrenalin tuh nonton sendiri lagi saya nonton dan Lolot. konon karena termasuk fansnya terutama Denny juga ya, Denny pemain juga. drumnya. Oh, dulu saya sempet waktu Adrenalin waktu di GWK itu saya sampai ngantri loh Pak. Ngantri kan dulu. Jadi sebelum band A ini misalkan perform, mereka di tenda tuh jadi kayak ada meet and greet dulu. Ngantri, saya ngantri di tendanya Lolot waktu itu. Wih sayang fotonya di mana kan itu, coba kalau masih ada foto. Sempat ngantri. Nggak menduga akhirnya jadi bagian Lolot gitu ya. Itu dapat dulu si Billy bilang kita mau reuni. Wah seneng nih. Idola nih. Idolanya bakal bangkit gitu. Pahlawan saya dulu bisa sampai kayak sekarang ngeband itu kan gara-gara bener-bener kayak termotivasi oleh keluarga gitu. Tokek itu dulu sering cover lagu Lolot juga kan, dulu sering ikut di pameran yang di Hayam Guru itu kan. Iya betul. Cover lagu Lolot juga, makanya dibilang ini. Nah cuman waktu itu dibilangnya kemungkinan drummernya bukan sini. Wah, cuman waktu itu jujur agak loh, kok gitu bilang. Ya ada sesuatu lah gitu. Tapi Indra bisa nggak mendung? Kok saya yang Bandung gimana nih gitu? Waktu itu nganggap omongannya masih sekedar lewat aja gitu. Edisional waktu itu ini iseng-iseng aja dulu edisional, nanti kalau gimana kan waktu itu kebetulan masih jalan juga, Geko masih jalan juga. Akhirnya diajak nih, ya udah. Kebetulan waktu itu memang dekat juga sama Bidoni, emang sering dulu pernah bikin Marco juga kan sama Bidoni. Betul, ya. Marco, waktu Marco awal-awal bikin lagu, saya bantu, terus pas Mister Botak tuh saya juga sempat ikut bantu juga, pernah main-main juga. Nah, artinya dengan Lanang dengan Doni ada kedekatan, makanya ya waktu itu gitu, oke, siap, saya bantu gitu, karena antusias juga. Akhirnya setelah berapa tahun nih, setelah vakum balik lagi Lolot nih. Siapa tahu misalkan niat-niat bantu tuh karena memang senang mendukung bahwa Lolot bangkit lagi. Benar gitu. Belum ada kepikiran bakal masuk itu sama sekali nggak ada. Soalnya agak mustahil waktu saya pikir agak mustahil nih, mereka ini berempat nih legend nih nggak akan tergantikan nih benernya kalau ini. Kalaupun emang mereka jalan bertiga itu pasti edisional atau gimana, mungkin edisional kayak mereka tetap bertiga intinya gitu kan. Ya kan banyak band luar juga itu artinya bahwa ya selamanya dia akan pakai edisional gitu. Iya, akhirnya jalan terus masih gini, cuman waktu itu agak gini aja, agak awal-awal manggung. Waktu ditawar jadi edisional tuh perasaan Anda gimana? Pertama jujur masih biasa. Karena waktu itu ngelihatnya ya karena udah sering ketemu mereka, waktu itu saya bantu karena udah kayak temen, udah kayak kakak sendiri itu. Masih biasa, Pak. Mulai luar biasa karena awal-awal manggung lihat penontonnya udah mulai full. Waktu itu ingat saya manggung pertama itu di Musro itu teman waktu itu masih tempatnya udah nggak ada sekarang. Masih belum terlalu banyak waktu itu orang masih kayak yakin nggak yakin, wah Lolot bener ya balik kayak gitu kayak waktu itu belum terlalu banyak penontonnya. Terus yang manggung kedua itu kalau nggak salah itu di Bangli apa di Karangasem, itu yang penontonnya mungkin orang baru aware, Lolot udah balik nih gitu. Di situ saya, gila nih. Dulu saya nonton di situ manggung. Sekarang di atas. Di situ saya baru keblengak dulu Pak. Ini, aku main gitu gimana? Di situ baru akhirnya gitu Pak. Bener-bener kayak, kok dulu ada beban gitu. Iya, benar-benar. Dulu saya pogo loh di situ nih, Mama. Kayak berokerin, keliling-keliling. Sekarang kok saya nih bisa di sini gitu. Di situ agak gini, ini lumayan berat nih kayak tanggung jawab. Saya harus waktu itu sempat ke dokter itu harus perfect nih, harus nggak boleh salah, harus gini. Kemudian ini nama besar ini dipertanggungjawabkan kayak gitu. Respon penonton waktu itu gimana begitu tahu drummernya? Waktu itu masih santai aja, masih biasa aja. Nah terus kemudian mulai waktu itu kayaknya mulai ada sosmed itu udah mulai rame. Itu udah masih ada beberapa orang tuh kok nggak formasi lama gitu. Saya waktu masih
iya ya kenapa enggak? Kenapa enggak gini? Justru Hendra sendiri juga mikir gitu ya. Kenapa sempat saya nanya sama yang lain juga enggak, kenapa enggak gini? Kayak enak mungkin saya emang ada Masalah. sesuatu. Saya waktu itu juga nggak tahu. Oh gitu. Cuman saya waktu itu mikir suatu saat pasti bakal gini gitu. Dan karena masih waktu itu, Hendra cuma jadi additional. Additional gitu. Oke, lanjut. Terus gimana? Akhirnya bikin album waktu itu Nuju Langit. Itu masih keroyokan tuh, drummernya masih ada yang isi itu banyak drummer sebelumnya. Waktu Vakum kan Pak D masih jalan juga waktu itu, ada drummernya ini, terus ada si Agung Tol Bentol juga ada, banyak gini, banyak musisi yang terlibat. Waktu itu masih belum ini juga Pak. Nah terus mulai di album setelah Nuju Langit itu Manusia Raksasa itu baru mulai saya benar-benar terlibat. Tapi sebelumnya tuh udah dikasih tahu. Manusia Raksasa yang launching di Luwus itu ya? Manusia Raksasa itu yang di Hard Rock. Oh, yang di Hard Rock. Ya. Itu udah mulai full saya. Oh iya, yang di Hard Rock benar. Tapi sebelum itu udah sempet ngeluarin lagu Enggung. Waktu itu saya yang di benar-benar ini, maksudnya entah disurprisein atau gimana mungkin. Nah nanti ini ya pas lagu Enggung tuh ada ini dah main solo gitu. Oh. Kau tuh main solo dong. Biasa senten. Ternyata pas launching klip Enggung tuh di announce bahwa saya tuh tetap gitu loh maksudnya. Tanpa pernah diajak ngomong sebelumnya. Sebelumnya tuh cuman ya kayak bilanang saya pas habis main tuh gimana dah? Enak nggak main di luar gitu kan dia seneng bercanda gitu. Enak lah orang lagunya saya udah seneng dari dulu, udah seneng lagunya Lolot. Habis itu seneng lah kenapa bilang gitu. Keluar dah di Geko ya, digoda-godain gitu. Ya udahlah, ngapain lagi di Lolot aja kayak gitu. Kemarin kan dulu saya bilang, wih teman lu bercanda benar. Nah akhirnya masih berangkat guyon. Akhirnya beliau ini sempat ngajak order agak serius tuh. Gimana? Kalau misalkan tetap di Lolot mau kira-kira gitu. Loh, kalau dia mau aja sih, cuman saya kan masih ada di Geko ini masih emang jalan dan bandnya serius juga di Geko ini. Cuma harus saya obrolin sama teman-teman gitu. Oh gitu ya. Gitu. Akhirnya yang benar-benar saya nggak bisa benar-benar nolak dulu Pak D. Bener diajak duduk. Nah, gitu. Tuh main serius Pak D. Kenapa Pak D? Kalau seandainya ini diajak tetap Lolot mau nak gitu. Ya. Di situ udah mulai mikir, satu saya emang by rockers mati banget dari dulu nih kayak by rockers. Terus kedua saya emang dari dulu tuh emang fokus di musik dan emang musik udah jadi kerjaan gitu. Misalkan dan saya ngelihat Bli Doni, Bli Lanang dan Pak Dido emang orangnya emang total banget di musik dari dulu di mana musik. Ini emang lingkungan yang pengen saya harapin dari dulu gitu. Akhirnya saya bilang, oke Pak, tapi saya ngomong dulu sama teman-teman, saya bilang gitu. Oke. Kapan bisa ngasih pastian segera ya gitu. Akhirnya belum saya ngomong itu, akhirnya tapi saya ngomong sama teman-teman Geko. Kebetulan waktu itu di Geko juga emang lagi agak santai waktu itu. Setelah ngeluarin album, si Kemal kan lagi fokus bikin sound system dia, itu Twin Brothers sound system. Habis itu pokoknya lagi sibuk semua sih, Putri juga sibuk semua. Ada yang kuliah juga. Akhirnya saya bilang. Kayaknya saya mau ini fokus ini di Lolot dulu ya gitu. Misalnya udah diajakin untuk lebih serius di sini jadi pemain tetap. Kalau misalkan kalian misalnya di Geko ini ada bikin album atau segala macam, saya pasti bantu nih. Saya nggak yang lepas tanggung jawab di Geko misalnya gini. Teman-teman juga dulu mendukung. Maksudnya ya kalau emang udah seperti itu pilihannya. Pasti gitu akhirnya saya ini belum sempat ngomong sama yang lain nih pas acara launching itu langsung di announce ini di hadapan penonton. Iya ini main drum tetap dulu agak gini sebenarnya cuma agak yang apa namanya yang jelas bukan prank ya. Cuma agak kaget juga, serius nih. Akhirnya di situ di announce ya akhirnya. Penonton gimana responnya waktu itu diumumkan? Waktu itu karena emang dari 2014 itu diumumin, dari 2013 tuh ya saya tuh udah lumayan deket sama Beroker yang waktu itu. Jadi kayak mungkin
saya baca tuh Bioker tuh ada kayak beberapa generasi gitu Pak. Jadi ada Generasi awal banget, generasi Lolot. awal, mungkin sekarang tuh udah punya anak-anak. Betul. Yang Anak-anaknya sekarang itu yang sekarang gini. meneruskan. Jadi sempat saya Yang tanya. boleh bilang generasi ketiga ya, generasi Ya. penama yang Altu, terus kemudian pada saat Vakum. Lolot vakum dan yang Yang setelah sekarang, bangkit lagi. ya, menilai anak-anak yang generasi yang Gen Z ya gitu Hmm. kan. Itu sempat saya ini. Jadi saya lebih dekatnya tuh di ini kalangan Bioker ini karena mungkin kayak selisih umur juga nggak terlalu jauh sama saya. Jadi mereka tuh dekat sama saya. Terus saya sempat nanya apa namanya kalau Lolot nih zaman dulu dengerin nggak? Saya sempat nanya. Justru ada beberapa tuh yang anak-anak ini nggak dengerin yang di awal, nggak mengikuti awal. Jadi mereka tuh taunya tuh dikira tuh emang saya dari awal gitu loh. Oh. Jadi mereka nggak terlalu mengikuti Berarti siapa ya, gitu. betul. Jadi mereka kan beli yang dari dulu nggak. Dulu awal bisa jelasin awal itu gini-gini. Oh gitu. Akhirnya nah ada beberapa yang anak-anak muda nih mereka tuh mulai seneng Lolot tuh justru setelah baru balik. Betul. Ada yang gitu kayak gitu. Ada yang penggemar barunya, Ya, gitu. Di samping yang sebenarnya memang militan sebelumnya, Benar, gitu ya. Ya. Nah itu kalau yang militan itu agak beda gitu ya responnya ya. Militan tuh emang beda, emang mereka tuh ngerti sih kayak pride. Nah, kayak gitu loh, Pak. Pride-nya mereka tuh sama kayak saya dulu Lolot tuh udah kayak pride-nya dulu, selain dulu seneng denger lagu-lagu nasional, lagu-lagu luar tuh. Dulu pas keluarnya Lolot tuh kita tuh kayak wih, bangga gitu jadi ini apalagi kita ngeband dulu, wih ada band Bali bisa dapet award dulu SCTV Award, habis itu main di PRJ kan kita, wah ini hero nya kita banget kan gitu. Makanya tuh kayak saya pikir tuh di generasi awal, jadi yang militan di awal tuh pasti itu masih melekat kayak gitu Pak. Melekat jadi sosok-sosoknya mereka berempat nih udah kayak pahlawannya mereka. Jadi masih agak sulit menerima bahwa ini kok baru gitu ya, gitu ya. Benar. Jadi itu memang sosok pahlawan mereka tuh sekarang misalkan ada yang mengganti itu pasti mereka kayak nggak terima pasti. Itu sangat wajar sih. Itu ada nggak yang pernah diungkapkan langsung ke Hendra? Kalau ke saya langsung tuh sih nggak sih. Nggak pernah, mungkin segan atau gimana, tapi kayak mungkin sedikit kayak nanya. Beli ini kemana gini. Oh ini orang dulu kan sempat ini garap album berikutnya nih mungkin kayaknya sibuk, saya jelasin gitu sih maksudnya untuk menghormati si Beli ini juga. Cuman sama kok sama kayak saya ngefans juga sama ini. Saya bilang ya enggak cuman gini soalnya apa namanya kayak apa ya ya tiba-tiba gitu aja mereka tuh kayak tiba-tiba pas setelah vakum balik tiba-tiba saya masukin itu mereka itu aja sih sebenarnya yang mereka pengen tahu gitu. Penasaran seperti itu gitu ya. Tapi kalau selama di panggung itu pengalamannya seperti apa? Pernah nggak bukannya penolakan ya, tapi artinya bahwa kayak kurang puas, kurang gegat atau mungkin gimana gitu? Kalau di panggung sih sebenarnya ya asik-asik aja sih kalau mau penonton di panggung, nggak yang terlalu gini Pak. Biasanya itu after setelah manggung tuh apalagi baru pas di awal-awal saya gantiin tuh. Jadi misalkan lagu apa yang mereka emang favorit tuh. Jadi apa ya? Sempet sih saya bilang ke teman-teman di Lolot juga. Saya tuh menggantikan posisi ini nggak mungkin saya plek menirukan apa yang ada nggak permintaan dari teman-teman di Lolot yang lain atau Hendra sendiri yang punya perasaan bahwa ya kayak tadi ini saya menggantikan Denny ya saya harus jadi Denny, be like a Denny gitu misalnya. Nah itu sempat saya ini pas awal-awal tuh berusaha untuk semirip mungkin atau gimana tuh. Justru teman-teman di Lolot yang nggak mau seperti itu. Jadi mereka udah tahu saya dari dulu zaman-zaman festival dengan mereka udah pernah ngejuri dulu zaman Nokia, mereka jadi juri kan. Gitu pas di Geko mereka ngikutin juga Bridoni juga. Jadi kayak Pak D apalagi jadi diri sendiri ya, nggak usah ngikutin maksudnya yang misalkan yang lama. Jadi diri sendiri gimana Hendra mainnya gituin mainnya. Ya artinya inilah Lolot dengan drama yang baru gitu. Benar. Cuma ya itu tadi masih ada yang fans fanatik itu ngerasa
kok lagunya kini beda. gitu. Tapi Anda sendiri sempat artinya berupaya mungkin memberikan improve, terutama di panggung Ya. untuk lagu-lagu Lolot yang sebelum itu gimana? Ya sempat, maksudnya kayak misalkan ini, jadi menurutnya personil lain tuh berarti saya memang dibebasin untuk berkreasi, maksudnya saya mau improve gitu itu bebas. Cuman nggak yang saya tetap mengenain, maksudnya tetap kan berusaha biar enain lagunya, soalnya apa ya? Nggak egois juga. Ya, gitu nggak egois juga karena beberapa pattern lagu itu kan kayak apa ya? Kayak lagu-lagu, apalagi lagu-lagu yang legend tuh pasti tuh orang tuh udah ngelekat. Ya. Beat drumnya udah pasti gini. Habis itu jangan kan gitu misalnya melodi gitar depan aja diganti dikit pasti orang mesti kok beda gitu. Jadi saya berusaha untuk beat nggak yang saya ganti. Cuman kadang-kadang kalau di live itu teman-teman tuh pasti minta dinaikin sedikit kayak gitu, dinaikin temponya sedikit. Soalnya biar live tuh biar lebih greget kayak gitu sih. Lebih ke improve di beat lagu sama di tempo lagu. Tapi celakanya penggemar membandingkan dengan yang di kaset gitu ya dulu. Membandingkannya dengan di kaset gitu. Legend di kaset gitu. Nggak puas lah gitu jadinya. Tapi gini juga saya tuh kagum sebenarnya juga dengan penggemar yang seperti itu. Berarti mereka tuh memang benar-benar tahu persis iya, juga, bukan hanya nonton tapi ngikuti juga dengan kasetnya. Menyimak banget. Jadi per potongan lagunya kadang-kadang ref kurang aja mereka bisa tahu gitu. Kok kurang nih tadi misalnya di sosmed. Jadi kayaknya kurangnya apa nih? Ada yang sampai itu. Ada Pak. Itu jadi saya lebih berarti mereka nih nggak sekedar cuman datang nonton konser, mereka merhatiin itu potongan lagunya ada yang salah. Jadi itu emang enggak yang. Tapi komentar-komentar semacam itu sempat nggak membuat Mbak Hendra ngerasa dalam tanda kutip nggak nyaman atau akhirnya berpikir, adik kewah Hasan ada di bawah bayang-bayang Denny itu misalnya. Kalau awal-awal jujur sempat ya karena apa namanya? Ya maksudnya manusiawi lah, maksudnya kayak yang dibanding ya, gitu ya. Saya dari dulu juga yang bukan yang apa namanya? Enggak berusaha menggantikan atau gimana maksudnya. Saya tuh dari awalnya emang dari edisional dan mereka pun yang ngajak saya juga bukan tanpa tiba-tiba langsung gini kan. Maksudnya karena kedekatan juga dari awal juga. Nah terus awal-awal tuh ya saya cerita, maksudnya saya curhat sama yang lain tuh, Bli gimana misalnya kalian ini nggak ada yang lain aja ada komplain nggak maksudnya dengan saya gini, apakah ada gini? Mereka justru nggak mereka pasti udah tahu, udah dengar kan punya suspense sendiri. Ya ngerti kok namanya ini tuh pasti kita nggak bisa memuaskan semua orang kan itu. Sesempurnanya kita mengcopy orang pun pasti ada aja misalkan yang asli itu pasti lebih gimana. Jadi ya ngalir aja maksudnya juga. Dan setelah vakum itu kan udah ada album berikutnya itu. Jadi saya yang diisi drum di lagu itu Bayrocker yang baru-baru pun juga ya mereka senang dengan beat. Jadi ya ada itu yang saya bilang tadi, ada beberapa generasinya itu. Jadi ya anggap aja itu kayak apa ya, kayak ujiannya aja lah gitu. Tapi kata sempat di awal tuh pernah nyaris nyerah itu artinya. Jadi enggak. Dan mati kata kayaknya sih bisa melihat satu gitu. Pernah nggak gitu katanya? Ya sempat kayak yang itu dah, karena kadang-kadang tuh kayak di sosmed itu kan orang memang bebas ngomong apa aja karena dia nggak kelihatan gitu maksudnya. Dan sempat kemakan komentar sempat kemakan gitu ya. Gini akhirnya cuman balik lagi yang menguatkan di situ tuh ya balik teman-teman lagi yang menguatkan, ngeyakinin lagi. Netizen mah benar, tapi nggak harus diikuti gitu ya. Iya benar. Akhirnya yang menguatkannya akhirnya teman-teman di situ yang saya mikir, oh ini support sistemnya emang nggak cuma dari Bayrocker yang generasi baru yang mereka juga ini komen di sosmed saya di YouTube. Dah Bli, dah banget tuh nih lumayan menguatkan kan. Dah banget raga dukung raga Bayrocker gini nih modelnya dari mereka dari jauh-jauh nih modelnya dari Karangasem Singaraja. Ya gini pokoknya dukung dah biasa gitu tuh gini. Di situ agak bangkit menguatkan lagi semangat gitu. Akhirnya itu dah teman-teman juga yang mensupport, benar-benar mensupport. Jadi dah nggak usah di ruang lah gini kita berkarya aja. Nanti
seiring kan? waktu. Orang pacaran juga susah move on kan gitu. Apalagi di band yang sama kan gitu. Pasti masih ingat. Tapi kalau boleh tahu kan, dari sekian banyak hitsnya Lolot yang dibilang legend, memang dekat dengan penggemar, lagu apa saja yang paling sulit rasanya Hendra mainkan? Ada nggak? Justru sebenarnya itu Ada yang enggak kayak kurang set, kurang dapat atau gimana? justru sebenarnya lagunya tuh yang sebenarnya nggak yang di drumnya dia susah. Cuman emang lagu ini emang penuh penghayatan. Jadi lagu yang sebenarnya tuh liriknya emang dalam kayak lagu Karman Beli. Sebenarnya kalau diperhatiin tuh drumnya ya mengalir gitu aja. Cuman karena kekuatan lirik itu berpengaruh ke ininya. Jadi apalagi dulu emang ada versi live kayak itu, ada beberapa macam versinya. Jadi tak perhatiin tuh emang ini emang lagunya emang yang kuat. Jadi orang itu baru denger lagunya itu udah kayak ke flashback Lolot tuh zaman dulu tuh gitu. Jadi dengan formasi yang lama. Jadi orang tuh merem tuh mungkin denger lagu tuh masih di tahun 2002 kayak gitu. Tapi ada satu lagu juga yang mungkin pernah juga dimainin orang menyebut kata Cak Dak itu. Itu juga orang bilang mainnya Hendra bagus. Tapi feel-nya nggak dapat katanya. Itu gimana komentarnya kalau Hendra ada berkomentar itu gitu? salah satu lagu yang emang salah satunya tuh Beli Doni nyuruh dilainin. Jadi lagu ini udah kata beliau emang awalnya cerita lagu itu emang drum duluan. Drum duluan yang tercipta lagu ini, baru akhirnya lagunya, maksudnya lagu lirik dan segala macam aransemennya itu. Jadi drum dulu yang jadi. Jadi makanya emang untuk mengganti pattern yang asli itu emang agak sulit. Jadi gimana pokoknya berusaha coba misalkan rubah patternnya itu. Tapi nanti kalau misalkan pasti ada sentingan itu, udah cuek aja. Jadi yang penting Hendra tuh udah bikin ciri khas sendiri kayak gitu sih. Lebih ke situ. Jadi, cuman tetap pasti ada aja yang gitu Pak. Maksudnya yang menyimak lagu. Apalagi ini Bay Rocker kebetulan dia tuh drummer. Dia tuh ngulik misalnya. Dari rocker yang fanatik, drummer. Dia drummer lagi. Lebih tahu lagi. Bedek kan play Hendra tahu kan gitu. Aduh. Cuman itu udah jadinya kayak saya tuh sebenarnya kayak jadi dibilang kayak pecut sebenarnya. Jadi semakin semua komentar itu juga membuat Hendra makin jadi semakin jangankan ini di Bali nih skup kecil. Di nasional tuh lebih berat lagi sebenarnya kritikan, dan apalagi di internasional kan gitu. Dan kasus serupa seperti Lolot ini bukan hanya 1-2 band, mungkin band nasional tertentu juga banyak. Bener. Dan saya pelajari dulu orang-orang ini emang begitu fenomenanya. Kita tuh menggantikan sesuatu yang emang sudah ada itu pasti bakal ada yang belum bisa move on, ada gimana membandingkan. Jangan kayak Dream Theater pun band sebesar itu pun, ini drummernya yang lama keluar habis itu digantikan dengan yang baru. Itu sama-sama tuh saktinya, cuma tetap aja. Tetap aja juga. Tetap aja karena emang mungkin mereka di masanya drummer yang lama yang Dream Theater tuh mereka di situ mereka memori mereka kayak gitu. Jadi sebetulnya bukan soal kurang lebih buruk baiknya permainan, tapi karena sosok. memori sosoknya ini sosoknya udah terlanjur identik itu. Nah, kalau ada yang misalnya ini, kalau saya minta pendapat Enda juga, kalau ada yang minta ayo dong Lolot reunian lagi gitu, misalnya perlu ada 2 drummer, gimana? Itu udah seperti kan jadi kayak pas band pakai 2 drum gitu. Ya mungkin bisa kayak mengobati kerinduan fans-fans yang lama. Kemarin saya juga sempat jadi ngejuri festival drum juga sama ini sama Gus Mantra juga itu. Cuman itu kita tuh ngobrolin lebih ke seputaran drum sih, nggak yang nggak yang spesifik ke Lolot. Iya, nggak spesifik ke Lolot. Karena memang udah sama-sama jalan. Saya menghormati beliau juga menghormati saya. Paling nanya kapan gimana lagu-lagu lamanya masih sering dibawa kayak gitu. Masih beli susah-susah lagu. Tapi kemarin ketika mulai dari awal diminta bergabung ke LOL dan sampai sekarang ini, Hendra pernah nggak atau mungkin sering nggak artinya ngobrol atau minta masukan dari Denny? Sering. Jadi
kebetulan waktu beberapa tahun kemarin tuh kan ada komunitas namanya Bali Extreme Drum itu. Itu kan kita tergabung juga, sama-sama tergabung di Bali Extreme. Sempat juga bikin garapan bareng tuh. Jadi kemarin tuh dibilang apa? Drummer-drummer yang udah agak lawas gitu dibikinin satu grup. Jadi sama waktu itu masih ada almarhum Om Kunyit, ada almarhum Didit. Sama Abdi Denny sama saya waktu itu bikin garapan. Jadi ya biasa, ngobrol-ngobrol biasa. Bercanda-bercanda tuh ya biasa gitu. Dan setidaknya itu juga membuat Hendra merasa lebih ringan di Lolot ya. Jadi sebenarnya lebih kayak apa ya? Ya yang maksudnya fans-fans yang lama tuh supaya tahu juga, maksudnya saya sama Denny nggak ada. Kadang-kadang mereka kan kayak mendramatisir. Ada nggak yang beranggapan gitu bahwa ada? Artinya seolah-olah, wih, Denny gimana ya perasaannya Denny ya diganti kayak ada Hendra, gap, ada gitu seolah-olah ya. Kayak ada gap, kayak saya pernah berantem atau gimana? Maksudnya ya. Atau gara-gara Hendra menggantikan posisi Denny, akhirnya antara Hendra dan Denny sampai ada gosip seperti itu. Iya benar. Ya maksudnya sambil melurusin juga. Saya tuh biasa aja maksudnya. Kayak kemarin tuh sambil ngejuri itu, ya biasa, bencana-bencana biasa kayak itu biasa. Jadi kita lebih kayak saling lebih heboh di Bali Rockernya malah ya. Bener, kadang-kadang kita lucu kan. Kok lebih di sosmed di luar kok mereka lebih gontok-gontokan, ada yang cuman ya gitu lucu aja sih. Mungkin ya itu mungkin bentuk kecintaan mereka terhadap Lolot kan gitu. Ya, betul Pak. Bentuk kecintaannya mereka tuh ya seperti itu memang. Kalau di luar Lolot ada nggak keinginan atau proyek apa yang ingin Hendra buat lagi? Kalau di luar Lolot kemarin sempat bikin proyekan sama Jaya, The Canteen dulu nama bandnya The Canteen. Dia punya proyekan namanya Royal Chin. Itu dia emang agak unik, dia proyekan itu sebenarnya sendiri dia Pak. Sendiri terus jadi gitar, vokal sama drum. Konsepnya emang seperti itu. Jadi sempat diajakin sama dia, ayo berdua aja supaya nggak pusing lagi ngurusin. Ya, terlalu banyak personel ya. Tapi asik-asik aja. Jadi kebetulan dia kan emang pegawai negeri juga sih ya. Jadi santai aja ya. Saya juga kan fokus tetap di Lolot. Jadi kayak ini nih proyekan apa ya? Modelnya sesuatu yang nggak bisa saya tuangkan di Lolot. Misalkan saya pengen buduh-buduhan. Kata musisi kan selalu punya dua sisi itu kan. Ada sisi idealisnya yang tidak bisa. Ya karena kalau di band kan pasti harus berbagi, berkolaborasi. Ada sisi idealis yang nggak bisa dituangkan di sana. Betul. Punya side project itu makanya. Apalagi kalau di Lolot tuh sama kayak Pak Debawa punya Betadung, Doni punya, Lanang juga punya reggae, kesukaannya kan reggae. Kalau di Lolot tuh kayak udah punya pakem sendiri. Jadi emang lagu-lagu Lolot nih emang udah punya warnanya sendiri. Nggak mungkin misalkan saya pas ngisi lagu tuh yang saya seneng gitu misalkan nggak mungkin juga menghilangkan warnanya Lolot. Jadi makanya lebih asik saya bikin project nih. Jadi nggak mengganggu di Lolot juga gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin agak jauh dikit. Tapi kalau misal kan siapa tahu. Saya tahu referensi band-band luar negeri kan juga cukup banyak. Seandainya ada kesempatan misalnya main dengan band luar negeri, ingin jadi drummernya grup mana? Wih, ayo. Kalau main metal nggak mungkin. Kalau saya sebenarnya seneng Foo Fighters. Foo Fighters. Salah satu drummernya juga yang almarhum itu idola saya juga. Terus ya keren banget memang bandnya itu. Kalau misalkan kayak padahal saya di luar negeri kalau misalkan pengen main sama siapa pasti Foo Fighters gitu. Siapa tahu ya. Bukan Slipknot ya, nggak bisa metal katanya. Aduh. Tapi pernah nggak selain rock sempat nggak nyoba musik lain? Bermain di luar pop dan rock? Ya kalau misalkan kebetulan emang dari awal tuh emang jalurnya pasti di pop rock dari zaman festival di SMA itu pasti pop rock. Terus pas Gecko pop rock juga itu. Terus kebetulan yang sebenarnya yang lebih di luar saya itu sebenarnya di Lolot ini sebenarnya Pak. Justru di luar kebiasaan. Kalau di Gecko itu kan memang pop rock kental banget nuansa kayak Paramore, pop punk kayak gitu. Justru
di Lolot ini saya Ya karena rock alternatif. iya, rock alternatif kadang-kadang bisa jadi reggae, bisa jadi kadang-kadang ada beberapa lagu yang isi dangdut lagi kan, ada yang dangdut isi ada metal, betul. metal dangdut kayak gitu, terus ada yang emang lagunya balad banget. Jadi justru di Lolot ini yang Harus tantangannya lebih belajar banyak hal lagi gitu. referensinya justru lebih banyak di harus nyari. Tapi kalau dia nanya enak nggak enaknya jadi drummer tuh apaan? Itu udah yang paling alatnya paling banyak. Alat yang paling banyak nggak enaknya. Udah alatnya banyak, mahal, digebuk lagi tuh Pak. Digebuk lagi. Kalau gitaris kan beli alat mahal-mahal, kan disayang tuh. Betul. Kalau ini beli drum, simbal segala macam, beli mahal-mahal buat dihancurin. Buat dihancurin. Tapi kalau enaknya apa? Enaknya itu ya itu kalau saya pribadi jadi kayak lebih kayak apa ya, ngeluapin ini. Misalkan saya ada suatu apa masalah atau Drummer itu punya kuasa penuh pada band ya. enggak. Iya. Coba drumnya belokin dikit. Wah, hancur semua kan. Langsung oleh semua. Gantung kepada drum kan. Kalau drumnya mau jahat kan gitu kan. Ditimpuk ntar yang ada Pak. Jangankan dirubah sedikit ini di Lolot beda sedikit drumnya aja. Ini di sini udah marah-marah. Apalagi coba mau macam-macam ya. Tapi Okay. aduh. Yang terakhir Ren, kira-kira apa Ya. harapan Hendra ke depan baik untuk Lolot maupun untuk generasi musik Bali ke depan? Karena sampai sekarang orang selalu membandingkan, bukannya kita bilang band yang di belakangan ini buruk, enggak. Tapi artinya kenapa ya sulit melahirkan band yang bisa se-eksis Lolot misalnya. Ya, Jadi ya, band ya, sekarang ada, tapi banyak yang tidak banyak berumur panjang atau berumur panjang tapi tidak begitu kuat muncul. Sekedarnya ya. Ya. Kalau di Lolot sendiri harapannya pasti berkarya terus, jadi kita bisa sehat terus, mengeluarkan karya-karya baru. Jadi kebetulan kalau teman-teman di Lolot kemarin, sebenarnya di album yang ke-10 kemarin, yang Bali Mentangi itu, rencananya sih itu bakal jadi album terakhir. Jadi berikutnya ini bakal ngeluarin single. Jadi alasannya karena Biaya mahal. lebih ke lagu itu banyak yang nggak dibawa loh Pak. Betul. Jadi misalnya bikin album tuh banyak yang kebuang. Padahal bagus-bagus. Gitu. Bagus. Jadi durasi manggung sejam tuh nggak mungkin Ya bawa. bayangkan aja 10 album minimal paling nggak ada taruhlah 8 lagu satu album udah 80 lagu. Dan Nggak itu mungkin kan dibawa mungkin. semua. Paling banyak Iya. berapa? 25 ya? Ya, itu dah. Jadi itu dah daripada banyak yang lagu bagus-bagus kebuang, akhirnya Pak D juga ngusulin kita bikin single aja, bikin single keluarin, bikin klip. Jadi emang fokus per lagu. Jadi mungkin kedepannya juga ada sesuatu yang beda kayaknya mau dibikin sama teman-teman gitu. Dan yang penting tetap semoga makin betah ya di Lolot ya, dan Lolot tetap eksis seperti harapan Bali Rocker. Dari maupun dulu musik saya Bali ya. masih ikut festival band tuh Lolot udah legend. Di hati saya juga Lolot tuh tetap pahlawan siapapun, maksudnya personilnya siapapun mereka tuh tetap pahlawan di hati. Pahlawan Bali musik Rocker Bali. juga bener pahlawan musik Bali. Jadi semoga tetap jalan terus. Nah terus kalau untuk anak-anak muda yang sekarang, nah itu yang saya agak gitu Tanda sebenarnya, tanya Pak. juga. Ya? Tanda tanya juga. Tanda-tanda juga kenapa sekarang tuh kok bisa jarang ada festival band. Itu dia Pak. Itu zaman kita dulu kan, wah festival band Dan tuh udah terbukti banyak menghasilkan bibit-bibit pemain band yang eksis sampai bener. sekarang. Gitu. Kadang festival band tuh kadang-kadang tempat pembentukan karakter. Untuk Ini, karakter band, mencetak ya. bibit-bibit baru. Gitu. Mencetak bibit baru. Kadang di situ kita di festival band tuh ngeliat, wih ini pemainnya keren. Terus misalkan untuk jenjang lebih lanjutnya, misalkan lebih serius di musik, bikin band indie atau gimana. Betul. Kadang-kadang kita ingat, wih dulu pernah ikut festival band, pemain ininya hebat loh, keren nih. Coba kontak. Nah, kayak gitu kadang-kadang. Jadi ada beberapa istilahnya referensi pemain yang referensi bagus untuk pemain kita ajak yang nge-band. yang gitu udah ya. benar-benar Betul. matang dan emang dia serius di musik. Sekarang kan bukan yang meremehkan, cuman kadang sekarang tuh lebih cuman sekedarnya aja, kadang-kadang cuman mengisi waktu mungkin ngeband mungkin kayak gitu. Jadi itu yang menurut saya jadi nggak bisa bertahan lama tuh karena itu. Jadi cuman ya iseng-iseng aja lah kayak gitu. Gitu sih Pak. Tapi mudah-mudahan tetap ada penerusnya ya. Penerusnya, Ya, itu. ada ya bukan artinya bahwa
sejak munculnya band lagu rock pop Bali dari rock pop Bali, rock Bali alternatif Bali 2003 sampai 20 tahun ini akan selalu ada penerusnya. Kita harapkan ya, regenerasi. Betul. Dan semoga musik Bali tetap berkembang gitu ya. Demikian tadi obrolan dengan Hendra, lengkapnya Made ya? Made Hendra Dwiarta. Iya. Itu nama lengkap. Ya. 4 Made. Wow. Oh iya. Coba. Ini saya perlu sebutkan juga nih, penggemar Made hari ini luar biasa. Kita syuting 2 episode dan ternyata semuanya Made. Hostnya Made Adnyana, kameramennya Made Agus Sudita, bintang tamu pertamanya Made Jaya, dan kedua Made Hendra Dwiarta. Wow, keren. Dan semoga ini bisa Hari Made. Terima kasih Hendra. Kita tunggu kiprahnya lebih lanjut di Lolos. Semoga selalu berkembang. Jangan lupa salam cangkir kopi hangat.